リン。パラキャパシティ限界値突破。なおも上昇中。まずいわ。お前の命すべて差し出せ。僕が人間になってあの時のダーリンにまた会えるように。あれはいつのことだっただろう。僕はこの景色を見たことがある。Hai halo, para penonton setia FJ Kun, selamat datang lagi di channel ini. Seperti biasa, kalau sudah ketemu sama Minchan, artinya bakal ada alur cerita anime super oke yang bakal kita bahas. Buat kalian, Minchan udah siapin alur cerita yang super mantap dengan durasi yang pastinya bakal bikin kalian puas. Kalian puas, Minchan deh yang lemas. Oke, kali ini Minchan akan membahas anime berjudul Darling in the Franxx. Meski judulnya kayak menye-menye, tapi jangan salah, karena ceritanya beneran barbar dan full adu mekanik. Sinopsisnya ini mengisahkan tentang kehidupan di masa depan, di mana bumi hancur dan umat manusia mendirikan benteng yang dinamakan Plantation. Pilot yang dihasilkan di Plantation tinggal di Mistletoe, yang juga dikenal sebagai sangkar burung. Anak-anak yang tinggal di sana tak tahu tentang dunia luar atau kebebasan. Mereka hidup dengan bertarung dan mengemban misi. Nah, pasti udah pada nggak sabar kan buat nonton alur cerita lengkapnya? Yuk, langsung aja, Ichikiwir! Yokoso, Minohodo Shirozu no Kakayaro. Adegan dimulai dengan narasi Zerotu. Dia cerita tentang Jian, alias burung yang berbagi sayap, lalu Zerotu flashback waktu masih bocil. Dia berkulit merah dan bertanduk besar seperti monster, tangan berdarah-darah biru, dan kumpulan Selasosaurus pun muncul. Adegan kemudian pindah waktu remaja dan wujud Zerotu lebih normal. Ia sedang jalan sama cowok dengan baju parasit, dan Zerotu kelihatan lebih bahagia. Adegan lalu pindah ke masa kini. Zerotu yang sedang mengendarai pesawat ingin mandi, tapi Dr. Franxx bilang untuk menahan diri. Dokter menyuruhnya untuk meninggalkannya karena dokter masih belum pulih dari pertempuran terakhir. Zerotu kemudian bertanya kepada Nana apakah perkebunan 13 memiliki lautan karena dia ingin berenang. Nana menjawab dengan sebel dan menyarankan agar dia mandi saja. Adegan lalu berpindah ke narasi Hiro, seorang kadet pilot DO. Hiro membaca tentang Jian di sebuah buku yang dia baca sejak lama. Jian harus bersembunyi di pohon sampai menemukan pasangan karena Jian hanya punya satu mata dan sayap. Hiro bilang Jian itu menyedihkan. Sementara itu, Ichigo, teman kecil Hiro dan pemimpin pasukan mengirim pesan. Dia meminta Hiro untuk datang ke wisudanya besok. Hiro pun kemudian melihat ke atas dan tiba-tiba ada burung yang nabrak sangkar sampai cedera. Dan di saat yang sama, Hiro melihat pesawat Zerotu terbang di atasnya. Oi. じゃあ。血だ。その答えは。あ、見つけた。その答えを僕は知っている。 Di asrama, para kadet pilot baru pun ngegosip. Mereka membahas tentang rumor partner killer. Katanya sosok itu punya tanduk dan taring. Partner si monster itu akan mati setelah 3 kali terbang bareng si pembunuh. Banyak yang skeptis. Mereka juga membahas masalah Hiro yang kena DO. Saat pesawat mendarat, Dr. Franxx ribut sama Nana masalah kursi pilot. Tapi sang dokter malah menggoda yang bikin Nana jadi sebal. Saat di eskalator, Nana bilang kalau Hachi diminta untuk mempercepat pelatihan anak-anak. Mereka pun diskusi tentang proses tes yang aneh, dan waktu mengobrol, mereka baru sadar kalau Zerotu hilang. Hiro pun mengikuti jejak darah dan mendengar kicauan. Berharap burung tadi masih hidup, Hiro sampai di sebuah danau. Dia memperhatikan pakaian yang dijemur di pohon. Pakaian itu berbeda dengan seragam pasukannya. Hiro pun menengok ke danau dan melihat seorang cewek telanjang. Cewek itu lalu menghilang di bawah air dan tidak naik lagi. Hiro kira cewek itu tenggelam dan dia pun berlari ke air untuk menyelamatkan si cewek. Tiba-tiba, cewek itu keluar sambil gigit ikan dan ternyata dia adalah Zerotu.
Melihat Zero tuh telanjang, membuat Hiro pun jadi baper. Zero tuh penasaran dan mengendus-endus Hiro. Zero tuh mengira dia ada di laut tapi airnya tidak asin, dan Hiro menjelaskan kalau genangan air itu bukan lautan. Setelah menjelaskan, Zero tuh pun menuduh Hiro sebagai cowok mesum, apalagi Hiro seperti mau mencuri celana dalamnya. Saat Zero tuh berpakaian, dia bertanya apakah Hiro adalah parasit. Hiro menjawab bukan dan bilang dia di DO sebagai pilot. Hiro masih menyesal karena insiden saat latihan yang membuat temannya jadi korban, dan Zero tuh malah menyuruh Hiro untuk cari pacar. Tiba-tiba Zero tuh mendorong Hiro sampai nyebur, dan Zero makin nakal pada Hiro, bahkan menembaknya. Hiro jadi bingung, tapi mereka diinterupsi oleh 081. 特別なことだよ。僕、君に興味あるかも。ピリピリして、どこか引っかかる。危険な味。何を？それともキスが良かった？へえ、ドキドキする味だ。残念。時間切れだ。探したぞ。なぜいつも勝手にいなくなる？ Sosok besar dari babak belur itu bilang Zero tuh bukan cewek yang bisa dijadikan pacar. Di Sarasus, pasukan 13 sudah wisuda, mereka dipuji oleh pemimpinnya Papa. Hiro bernarasi bahwa parasit adalah anak-anak yang secara khusus dipilih untuk jadi pilot mecha yang disebut Frank. Untuk mengendalikannya, para pilot harus berpasangan cowok-cewek, dan anak-anak yang tidak dapat terbang tidak memiliki tujuan hidup, itulah sebabnya dia memutuskan untuk pergi. Ichigo tampak bingung dan Goro menyuruhnya untuk fokus karena Papa memperhatikan mereka. Waktu dulu, Giro gagal lulus karena dia tidak bisa sinkron dengan Naomi partnernya. Hiro bertemu dengan Naomi, mereka ngobrol tentang keputusan Hiro untuk tetap tinggal di asrama. Naomi ingin Hiro tetap tinggal, namun Hiro merasa sudah tidak berguna. Kesedihan mereka pun makin bertambah ketika Hachi menyuruh Naomi bersiap pergi, dan akhirnya kedua mantan partner itu berpisah. Dan di tempat lain, Zero tuh mencium bau Slasaurs. Kabut tebal muncul dengan misterius dan tiba-tiba tunggangan Naomi diserang oleh Slasosaurus. Terjadilah pertempuran yang mendebarkan. Untungnya Hiro selamat, Slasosaurus mencoba menerobos pintu tempat parasit dan unit Frank mereka disimpan. Nana pun memerintahkan semua orang untuk dievakuasi, dan akhirnya salah satu Frank bernama Strelizia bertarung. Mecha itu dikendalikan 081 dan Zero tuh. Tapi Strelizia dihajar telak, 081 dan Hiro tuh terlempar dan cedera. Hiro ingin menolong namun 081 sudah tewas. Akhirnya Hiro menawarkan untuk jadi partner Zero tuh. Awalnya cewek itu enggan tapi tersentuh semangat Hiro, dan saat mereka masuk kokpit, mereka berciuman sebagai tanda pacaran. Saat berciuman, Strelizia aktif dan langsung mengalahkan Slasosaurus. Negatif to positif. Dr. Frank bilang ketika dua hati bersatu, maka Frank akan menunjukkan kekuatan sebenarnya. Setelah menang, Zero tuh membawa Hiro yang pingsan keluar kokpit, dan semua orang pun kaget sekaligus kagum. Nana menjelaskan bahwa Zero tuh adalah mantan anggota elit AP, serta punya darah Slasosaurus di tubuhnya, dan Zero tuh melihat Hiro dan merasa sudah menemukan pacar dan partnernya. Startup ritual akan dilanjutkan setelah semua diperbaiki pasca tawuran kemarin. Para pilot penasaran bagaimana Hiro bisa mengendalikan Strelizia. Tapi Hiro bilang dia tidak ingat apapun dan semua akhirnya jadi penasaran dan skeptis pada Hiro. Hiro baru saja menguburkan burung yang mati itu, dan di Mistletoe, Michigo bertanya apakah dia yang mengemudikan Strelizia. Hiro pun benar-benar hilang ingatan. Ichigo mengatakan Zero tuh bukan bagian dari pasukan mereka, tapi Hiro dia tidak peduli. Ichigo pun membahas isu mengerikan tentang Zero tuh, di mana semua partner mati setelah jadi pilot 3 kali bersamanya. Tapi bagi Hiro, tanpa bisa menjadi pilot, dia sama saja sudah mati. Goro pun memberitahu Hiro untuk segera masuk ke ruang makan. Di sana, Zero menuangkan madu ke seluruh makanannya, dan Miku pun jijik melihatnya.
Miku mengejek Zero Two abnormal, tetapi Ichigo marah. Ia mengingatkan Miku bahwa cewek bertanduk itu sudah menyelamatkan mereka. Para pilot lain penasaran dengan Zero Two, mereka pun kepo tentang banyak hal. Zero Two duduk di sebelah Hiro, mereka sepakat untuk jadi partner, dan Zero Two memanggil Hiro dengan kata sayang. Tentu saja, semua orang jadi kebingungan. ちゃんと乗れてた。素敵だったよ。ダーリン。ダーリン？教えてほしいんだ。あの時、俺はちゃんと乗れていたのかどうか。え？これ、甘くて美味しいよ。って何のこと？私もわかんない。おい、俺様を無視すんじゃねえ。Nana masuk dan mengumumkan bahwa dia akan menjadi pengasuh mereka yang membuat Regu bersemangat. Nana membawa Zero Two pergi, lalu memarahi cewek bertanduk itu karena berkeliaran. Zero Two bilang dia hanya ingin sarapan bersama Hiro. Nana memberitahunya untuk menghindari kontak dengan parasit, dan mereka pun berdua tiba di kota yang menurut Zero Two membuatnya merasa sesak. Di Dewan Pusat atau AP ada pembahasan tentang Slasosaurus menyerang perkebunan 13 kemarin. Meskipun Strelitzia bisa menetralisir, persediaan bahan bakar turun menjadi 54%. Mereka minta berciuman dengan perkebunan 26. Ciuman adalah istilah transportasi energi magma antar perkebunan. Lemur kemudian mengatakan bahwa mereka menerima kabar bahwa Strelitzia tetap tinggal di perkebunan 13. Mereka bilang Strelitzia harus segera ditarik kembali dan Papa meminta untuk menunggu dan melihat Strelitzia beraksi. Di loker serbuk sari, para cowok mendiskusikan kehebatan Hiro untuk menjalankan Frank. Padahal dulu dia gagal melakukannya sampai kena DO. Di loker putik, para cewek mengeluh dengan latihan baru yang menyakitkan. Mereka kemudian mendiskusikan perilaku Zero Two. Miku geli karena Zero Two memanggil Hiro sayang, dan ini membuat Ichigo marah sampai meninju dinding. Di ruang kontrol, Hachi memerintahkan untuk memulai proses koneksi antar parasit, dan gadis-gadis itu menjerit kesakitan yang membuat Zorome merasa aneh. Pasangan pilot Frank berhasil terhubung. Hachi meminta untuk sepenuhnya mempercayai pasangan mereka dan menerima mereka dengan sepenuh hati. Jika tidak sinkronisasi, tidak mungkin dilakukan. Akhirnya, para parasit saling pamer kemampuan, tapi Miku masih gelagapan. Hiro melihat mereka melanjutkan dari unit pelatihannya, sementara Zero Two tiba dengan kereta api. Nana melihat profil Hiro dan membahas uji coba startup di Frank yang sebenarnya. Di dermaga parkir Plantation Frank, Goro memberitahu Ichigo bahwa dia hampir menemukan trik untuk terhubung. Zero Two pun berjalan melewati mereka, dan Ichigo bertanya mengapa dia memilih Hiro. Zero Two sadar bahwa Ichigo suka pada Hiro, dan Ichigo mengatakan dia menghargainya karena telah menyelamatkan mereka dari Klasosaurus. Tetapi Ichigo ingin Zero Two menjauh dari Hiro. Zero Two bertanya apa arti Ichigo baginya, dan dia menjawab bahwa dia adalah pemimpin Regu. Zero Two mengendusnya dan menjilat pipinya. Zero Two bilang jika Ichigo rasanya manis seperti yang dia suka. 君、ダーリンの何なの？この隊のリーダーだよ。おい。でも、これ以上ヒロに関わるのはやめてほしい。なんで？あなたはうちの部隊じゃないから。またその呼び方。あの時巨竜を倒してくれたことには感謝してる。甘いね。嫌いじゃないよ。 Di Mistiltein, anak laki-laki itu mempertanyakan Hiro lagi, dan Mitsuru bilang dia mendengar desas-desus bahwa Zero Two memiliki kemampuan untuk jadi pilot Frank sendirian. Oleh karena itu, Hiro dibawa untuk ikut serta. Saat Hiro mendekat, Zorome menendang bola ke arahnya dan mulai mengejeknya. Hiro membalas dan mereka bertengkar. Akhirnya, Ichigo dan Goro pun memisahkan mereka. Di ruang konferensi, Hachi dan Nana mengumumkan bahwa Hiro akan ikut dalam latihan perang dan tergantung bagaimana dia melakukannya, akan mempromosikannya menjadi parasit. Saat diminta memilih pasangan, Zero Two pun mengajukan diri. Ichigo mengintervensi dan mengajukan diri menjadi sukarelawan, dan Nana menyetujui pasangan itu. Zero Two memberitahu Ichigo untuk menjaga kekasihnya, dan Zorome dengan sukarela menjadi lawan untuk membuktikan bahwa Hiro tidak bisa menjadi. Miku juga setuju untuk berpartisipasi,
dan parasit lain bersama Hachi, Nana dan Zero2 pun menonton. Setelah mengaktifkan Argenti, Zorome pun mengejek Hiro lagi. Gantian Ichigo dan Hiro yang memulai fase koneksi, mereka sukses mengaktifkan Delphinium. Delphinium mendekati Argenti dan mulai gelut. Namun, Delphinium tiba-tiba mati dan Ichigo memohon kepada Zorome dan Miku untuk memberi mereka istirahat 3 menit untuk terhubung kembali. Hiro ingat Zero2 menciumnya saat mengaktifkan Strelizia. Ichigo bertanya apa itu ciuman dan Hiro dengan malu-malu menjelaskannya. Meski malu, Ichigo memutuskan untuk mencobanya jika itu bisa membantu. Mereka pun mencoba berciuman tapi gagal mengaktifkan Delphinium. Argenti tiba-tiba menyerang dan Zorome bosan menunggu mereka terhubung kembali. Miku pun menyuruhnya berhenti tapi Zorome tidak mendengarkan. Dia bersiap untuk menusuk Delphinium meskipun Miku memprotes dan tiba-tiba Argenti mulai kesulitan bergerak karena dua pilotnya tidak lagi sehati. Karena kedua Frank sama-sama lumpuh, latihan perang itu pun akhirnya dihentikan. はぁここに来てまたナンパあんたねいい加減においおいあっつけねえな Zero2 dengan sombong mengibaskan rambutnya saat dia pergi dan Hiro meminta maaf kepada Ichigo atas kegagalan mereka. Mencoba menahan air matanya, Ichigo mengatakan untuk tidak meminta maaf dan mengatakan bahwa Hiro menyedihkan. Dalam flashback, Hiro berbicara dengan Ichigo tentang nama. Dia mengungkapkan dia memberi dirinya nama Hiro dan memberi Ichigo namanya karena itulah yang terlintas di benaknya. Mereka tidak punya nama dan hanya saling kenal dari nomor kodenya. Hiro bilang bahwa punya nama sendiri membuat mereka jadi unik dan akhirnya seluruh bocil di kelompok itu pun meminta nama. Di pusat kota, Hiro keluar dari pemindaian. Dia ketemu sama Ichigo yang menunggunya di lorong. Hiro pun bilang padanya tidak ada masalah dan Ichigo menjawab itu bagus untuk didengar. Namun Hiro salting saat melihat bibir Ichigo. Sebelum dia dapat berbicara, Nana memanggil Ichigo. Dan di ruang monitor, Nana mengatakan bahwa Hiro adalah sampel pertama yang diuji cobakan dengan Zero2 yang tidak cedera parah. Hachi mengatakan bahwa Hiro cocok dengan Strelizia meskipun dia sedang pingsan. Di Serasus, Goro kepo pada Hiro dan Ichigo. Goro mengingat kembali waktu mereka masih bocil. Ia bahagia karena mereka bertiga berakhir di regu yang sama. Goro kemudian bertanya apakah Hiro akan berkendara dengan Zero2 lagi? Dan Goro mengingatkannya tentang rumor partner killer. Hiro pun tidak ambil pusing. Miku kemudian membahas Hiro yang gagal terhubung dengan Ichigo, dan Miku bilang Goro pasti sedih karena memiliki Ichigo sebagai partner. Ichigo tersinggung tapi Miku tidak menjawab. Para pilot parasit kembali meragukan Hiro, tapi Ichigo tetap percaya pada kemampuan Hiro. Mitsuru bilang kalau Hiro selalu diistimewakan, tapi takdir memiliki rencana lain dan Hiro harus disingkirkan. Sementara itu, Hiro berlatih sendirian, dan setelah selesai, Hiro melihat Zero2 tertidur. Hiro mendekat dan menatap tanduknya. Darlingのエッチ。え？だからなんでエッチに？待ちくたびれた。あんまりジロジロ見ないでよ。ごめん。いいよ。パラサイトは少しくらいエッチな方が向いてるって博士が言ってた。Zero2 mengejek Hiro cabul, tapi Zero2 tidak masalah karena Dr. Frank mengatakan bahwa parasit sebaiknya sedikit mesum. Di sebuah lorong, Zero2 berjalan melalui pemindaian dan Hiro mencegat Zero2. Hiro menekankan bahwa mereka dibatasi dan tidak boleh keluyuran. Zero2 pun menunjukkan bahwa dia punya S-rank dan bebas keluyuran. Zero2 kemudian mengajak Hiro ke balkon. Hiro takjub melihat pemandangan kota karena dia belum pernah mendatangi kota. Hiro ingin memberi nama baru untuk Zero2, tapi cewek itu bilang tidak mempermasalahkan nama. Zero2 melompati pagar dan Hiro memintanya untuk kembali karena tidak aman, tapi Zero2 malah mengajak Hiro minggat bersamanya. Karena di tempat itu, mereka tidak punya tujuan hidup, dan Hiro pun tampak bingung dan Zero2 melompat kembali ke balkon. Zero2 bilang dia hanya bercanda sambil nyengir.
Hachi bilang mereka menerima perintah dadakan dari markas besar, dan Nana pun menjelaskan bahwa Slasosaurus tidak akan sebesar yang telah mereka lihat yang membuat Miku lega. Nana meyakinkan kelompok bahwa Strelitzia tidak akan ikut karena mereka harus belajar bagaimana mempertahankan perkebunan 13 tanpa bantuan orang luar. Saat para parasit terhubung satu sama lain di frank mereka, Mitsuru dan Ikuno berjuang untuk terhubung. Ikuno meminta lebih banyak waktu, tetapi Mitsuru menenangkannya. Hachi kemudian mengumumkan bahwa Chlorophytium akan tetap tinggal dan 3 frank menuju ke lubang besar. Hachi memerintahkan mereka turun ke lantai 8 dan mereka harus menetralkan Slasosaurus. Mereka juga harus mengekstrak intinya serta menghancurkan Slasosaurus menggunakan senjata energi magma. Ichigo melihat Slasosaurus dan mereka pun lari ke sana dan mulai menghajar Slasosaurus. Tapi mereka semua terpojok, lebih banyak Slasosaurus yang tiba-tiba jatuh dari langit-langit. Ketiga unit itu dibakar untuk mencegah Slasosaurus menyerbu. Hiro ingin menolong dan Zirotu mengatakan kondisi akan berbeda jika dia dikirim dari awal. Tapi Hachi tidak bisa memberi izin dan Nana mengatakan bahwa Zirotu tidak boleh terlibat. Mitsuru menawarkan untuk menjadi pilot bersama Zirotu, tapi Nana memperingatkannya bahwa Strelitzia bukanlah frank. Nana kemudian bertanya pada Zirotu apakah dia akan pergi dengan Mitsuru, tapi Zirotu menolak dan ingin bersama Hiro. Tapi Hiro memintanya untuk pergi dengan Mitsuru dan Mitsuru malah makin mengejek Hiro. Hachi pun memberitahu bahwa Strelitzia akan dikirim untuk membantu mereka dan Ichigo bingung siapa yang bisa mengemudikannya. Tiba-tiba Ichigo ingat saat mencium Hiro yang menyebabkan koneksinya dengan Goro terputus. Akibatnya, Slasosaurus bisa masuk ke dalam ruangan. Mereka putus asa dan bersalah karena membahayakan rekan satu tim. Ichigo pun memarahi dirinya sendiri. Strelitzia kemudian muncul dan membunuh beberapa Slasosaurus dan Mitsuru menyuruh mereka kembali. Kagum dengan kekuatan besar, Mitsuru berpikir berganti pasangan bisa membuat perbedaan besar. Saat dia mulai membunuh Slasosaurus secara brutal, dia memberitahu Zirotu bahwa dia tidak keberatan menjadi partnernya yang membuat Hiro dan Ikuno kecewa. パートナーでこんなにも違うなんてやっぱり僕には問題はなかったヒロになんて負けはしないすごいなんならこのまま僕がパートナーになってもいいですよ僕たち最高のコンビになりそうじゃないですかいや見てますか会長ですよ僕なら気を失うことなんてない Hachi pun menyuruh mereka berhenti karena yang lain sudah dievakuasi dan Nana memerintahkan agar Strelitzia diambil. Saat Strelitzia kembali, Zirotu berjalan keluar sendirian dan di dalam kokpit, Mitsuru terluka parah dan juga pingsan. Zirotu mengatakan bahwa Mitsuru tidak cocok untuk menjadi kekasihnya dan hanya Ziro yang cocok. Di markas AP, Papa mengumumkan bahwa aktivitas Slasosaurus telah meningkat. AP mengatakan tim 9 sedang menyelesaikan masalah ini dan seseorang pun bertanya berapa lama Strelitzia akan dibiarkan bermain-main. Marmoset mengatakan bahwa tidak bijaksana membiarkan Zirotu bercampur dengan bocil-bocil perkebunan 13 lebih lama lagi. Di rumah sakit, Miss Tiltane, Mitsuru trauma berat. Mitsuru cerita kalau Zirotu adalah makhluk iblis yang akan membunuhnya. Parasit lain mengkhawatirkan keadaan pikiran dan kesehatan Mitsuru. Hiro pun masuk dan bertanya apa yang terjadi dengan Zirotu. Mitsuru cerita tentang Zirotu yang mencoba melahapnya sepenuhnya, termasuk darah, daging, dan juga jiwanya. Dia pun menambahkan bahwa semuanya normal pada awalnya, tapi kemudian dia keluar untuk membunuhnya. Di halaman belakang, Zorome dan Futoshi sedang bermain bola. Ichigo pun mendekati Hiro dan bertanya tentang keputusannya untuk menjadi partner Zirotu. Ichigo mengatakan bahwa jika rumor itu benar, Zirotu akan membunuh Hiro dan Hiro pun jadi overthinking. Zirotu naik lift bersama Hachi dan Nana dan Zirotu kembali manja dan mengatakan dia ingin keluar dari kota ini. Nana mengatakan mereka hampir kehilangan Mitsuru karena dia, dan Zirotu pun mengatakan bahwa selama dia memiliki Hiro, dia tidak peduli dan sisanya adalah pengganggu yang pasti akan segera mati. Hachi mengatakan bahwa 016 atau Hiro tidak akan diberikan izin untuk menjadi pilot, dan Nana mengatakan bahwa markas besar memerintahkan Zirotu kembali ke garis depan.
dan Zero Two pun langsung merasa kecewa. Hiro berlatih dan memikirkan Zero Two, cedera di Mitsuru dan rumor mengerikan itu. Para anggota Squad 13 sibuk membahas tentang isu partner killer itu. Merasa khawatir Hiro akan mati, meskipun Hiro sendiri yang menginginkan untuk jadi partner Zero Two. Mereka juga takut jika nanti Zero Two menghabisi seluruh Squad 13. Mereka mempersiapkan ciuman dengan PlayStation 26, PlayStation 13 beralih ke pengaturan seluler. Di Mistiltain, Hiro mandi dan kepikiran rumor itu lagi, apalagi karena perjalanan berikutnya akan menjadi yang kedua. Zero Two muncul dan berjalan ke kamar mandi. Dia meminta Hiro untuk kabur bersamanya, dan Zero Two memberitahu Hiro bahwa dia adalah satu-satunya pasangannya. Hiro kebingungan dan memperhatikan tanduk partnernya. Zero Two pun bertanya, apakah Hiro pikir dia adalah monster? Cikaiってねえダーリン、一緒にここを出よう。弱っちい奴らなんかほっといてさ。巨竜ワームタイプの巨竜が一体第13プランテーションに向かって先行。 Sebelum Hiro bisa menjawab, alarm pun berbunyi. Mereka mendeteksi Slasosaurus tipe cacing menuju perkebunan 13. Mitsuru mencoba bangkit dan hampir pingsan di pelukan Ikuno. Hachi bilang hanya mendeteksi satu, tapi mungkin yang lainnya bersembunyi. Mitsuru dan Ikuno terhubung dengan Frank dan bergerak maju. Zero Two dan Hiro pergi ke ruang komando dengan pakaian mereka, tapi Nana memberitahu mereka bahwa Strelizia tidak akan ikut. Argenti mencegat Clasosaurus, tapi cacing lain muncul dari belakang dan menangkap Argenti. Genista dan Chloropitium ditembaki dan Delphinium menyelamatkan mereka. Namun ketiganya dikejutkan oleh Slasosaurus dari bawah tanah. Hiro dan Zero Two pun menonton dengan ngeri. Zero Two berkata bahwa mereka harus membantu dan tiba-tiba sekelompok pendamping tiba. Nana berkata kepada Zero Two untuk melakukan apa yang mereka katakan. Nana pun menegaskan kalau Zero Two harus kembali ke garis depan dan seorang pria dengan kasar melemparkan Zero Two ke seberang ruangan. Zero Two tak berkutik dan mengucapkan selamat tinggal pada Hiro. Dia dengan lembut memegangi wajah Hiro dan Zero Two bilang dia benar-benar percaya mereka bisa bersama sebelum dia pergi. Nana menjelaskan bahwa rumor itu benar, Zero Two adalah sosok istimewa yang harus ditempatkan di garis depan. Dia terus membunuh partnernya karena dia bukan manusia. Hiro jadi galau tapi teringat perkataan Zero Two dan akhirnya Hiro pun kabur untuk menyusul. Di lorong, Zero Two berbalik dan melihat ke belakang. Hiro datang ke lorong dan tapi tidak bisa dia lewati. Hiro bilang kalau dia takut jadi partner Zero Two karena kurang tekad. Tapi bukan karena Zero Two dianggap monster, Zero Two berhenti dan tersenyum, lalu cewek itu menghajar orang-orang yang mengawalnya. Zero Two mendekati Hiro, dia bertanya apakah Hiro ingin naik Frank lagi, tapi Hiro malu dan akhirnya menaiki Strelizia. Nana muncul di layar dan menyuruh mereka pergi, tapi Zero Two cuek dan menutup telepon. Dia bertanya pada Hiro apakah dia baik-baik saja, dan Zero terus memberi motivasi pada Hiro, dan mereka pun mulai terhubung dan berhasil mengaktifkan Strelizia. Hiro senang bisa menjadi pilot lagi, dan mereka pun masuk ke tempat parasit Light berjuang, dan dengan cepat Strelizia menyelamatkannya. Ichigo kaget melihat Strelizia, tapi Hiro bilang dia ingin membantu mereka. Meski bete, Ichigo memerintahkan semua orang untuk fokus, dan Strelizia menunjukkan bahwa musuh mereka adalah Slasosaurus panjang, bukan kawanan cacing yang mengerikan. Genista dan Chloropitium menahan Slasosaurus ke tanah, sementara Delphinium dan Argenti mencoba untuk membuka mulut cacing itu. Strelizia masuk melalui mulut dan menusuk intinya, dan Hachi mengumumkan bahwa mereka menetralisirnya dan kembali ke markas. Nana pun penasaran pada Zero Two,
dan Hachi mengatakan bahwa angka kode hero cocok dengan Strelizia. Dia bertanya-tanya bagaimana ya reaksi Papa dan yang lainnya. Hiro pun menceritakan bahwa dia selalu memimpikan untuk bisa terbang dan kini dia telah menemukan sepasang sayap. Seperti burung Jian, jika Hiro harus mati, dia menerimanya asal bisa terbang sekali lagi. Besoknya Goro menyadari kalau tubuh Hiro sangat panas, tapi Hiro berkata bahwa dia baik-baik saja dan setelahnya mereka pun melakukan aktivitas seperti biasa. Saat itulah Zero tuh seenaknya keluyuran di sana, bahkan dia pengen tinggal di asrama cowok, tapi jelas aja dia nggak diperbolehkan. 僕もここに住むつもりだからさ。なんで女子がここにいるんだよ。朝起きる時間も、風呂に入る時間も、夜寝る時間も決まってる。その日着る服も食事も。ダーリン、あーん。Goro pun menyadari bahwa Hiro berubah menjadi lebih ceria akhir-akhir ini, tidak seperti dulu yang selalu murung. Namun pada suatu malam, Goro melihat Hiro yang tersungkur di lantai dan dia pun bergegas untuk membantunya bangkit. Sementara di markas pusat, Nana melihat ada keanehan pada tubuh Hiro. Jumlah sel darah kuningnya meningkat pesat sehingga harusnya Hiro sudah mati karenanya. Hachi kemudian menyadari bahwa itu adalah reaksi kebalikan dari semua parasit yang sudah berpasangan dengan Zerotu. Menurut Nana, akan sangat berbahaya bagi Hiro jika dia berpasangan dengan Zerotu lagi. Meski begitu, Hachi bersikeras bahwa mereka perlu Sterilizia untuk pertempuran mendatang. Di sisi lain, Goro tahu kalau Hiro terluka akibat menjadi pilot Strelizia bersama Zerotu. Dia memintanya berhenti menjadi pilot Strelizia, tapi Hiro menolaknya dan dia merasa jauh lebih hidup sejak menjadi pilot bersama Zerotu. Besoknya, Slausosaurus terdeteksi sehingga meeting segera dilaksanakan. Hachi menjelaskan ada sekitar 100-150 yang mendekat. Dan para musuh akan sampai sekitar 33 jam lagi dan Hachi pun membentuk formasi, Squad 13 akan berperan sebagai pendukung. Zorome dan Miku langsung tersinggung dan Hachi berkata bahwa Strelizia akan bertarung bersama mereka dan ditempatkan untuk bertarung seorang diri. Hal itu diprotes banyak orang, tapi keputusan sudah ditetapkan dan malamnya Ichigo menemui Zerotu. Dia memintanya untuk tidak membuat Hiro memaksakan diri, namun Zerotu tidak peduli dengan ocehan Ichigo. Karenanya mereka pun berantem dan tak sengaja Ichigo menampol pembatas yang dipasang di kepala Zerotu. Tanduk cewek itu pun nongol dan situasi berubah menegangkan. Hujan turun setelahnya dan Zerotu langsung mendongakkan kepalanya ke atas untuk menyaksikan hujan. Besoknya Hiro bertemu dengan Zerotu dan saat itulah Zerotu menurunkan resleting seragam Hiro dan melihat luka memar yang semakin parah di dada Hiro. Zerotu berkata bahwa tak pernah ada yang partnernya yang bisa berpasangan lebih dari 3 kali. Zerotu pun kemudian berkata bahwa memar di dada Hiro pasti sakit, tapi Hiro tak peduli karena dia tetap ingin menjadi pilot bersama Zerotu. Hari di mana Slausosaurus menyerang pun tiba dan sesuai rencana, Squad 26 maju paling depan dan Squad 13 ada di tengah dan Strelizia berjaga sendirian di paling belakang. Pertarungan pun dimulai, awalnya semua berjalan lancar dan para monster berhasil didesak. Di sisi lain, Hiro dan Zerotu hanya menonton pertarungan dari kejauhan dan Hiro masih menahan sakit di dadanya, tapi dia mencoba tak memperdulikannya. Mendadak Strelizia masuk ke pertempuran, dia diomeli karena meninggalkan pos seenaknya saja, namun Hiro dan Zerotu gak peduli dan terus menyerang. Sampai akhirnya semua monster berhasil dibantai dan celakanya tubuh para monster bersatu dan bergabung menjadi sosok humanoid raksasa. Para anggota squad pun menyerang secara bersamaan dan mereka memberi kesempatan kepada Strelizia untuk menyerang. Celakanya serangan itu gagal, Strelizia dibanting sampai membentur tembok dan si monster raksasa menghajar terus Strelizia
Dan seketika itu juga, detak jantung Hiro menghilang dari pantauan. Semua orang panik, apalagi Strelizia dihajar terus-terusan tanpa ampun. Di dalam Strelizia, Zero Two mati-matian mencoba menggerakkan robot itu, namun usahanya sia-sia. Saat itulah Hiro melihat kegigihan Zero Two. Dia bangkit dengan seluruh bagian tubuhnya yang sakit, akhirnya pun sembuh. Hiro mendekati Zero Two dan keduanya menggabungkan kekuatan, dan setelahnya mereka berhasil membantai monster raksasa tersebut. Sejak keberhasilan pertarungan tersebut, para petinggi mulai memperhatikan kemampuan Hiro dan Zero Two. Mereka berdua ditemui Dr. Frank dan beberapa petugas lainnya, yang intinya adalah bahwa Hiro dan Zero Two akan secara resmi dipindahkan ke Squad 13. Beberapa hari kemudian, anak-anak Squad 13 liburan ke pantai. Goro dan cowok-cowok happy ngelihat para cewek pakai bikini dan super seksoy. Sementara itu, Hiro berdua-duaan sama Zero Two di pantai. Si Zero Two nemplok banget ke Hiro dan pingin bersamanya selamanya. Saat itulah, Hiro ingat ucapan Dr. Frank, di mana dia tak boleh sampai membuat perasaannya disedot Zero Two juga. Setelahnya, Hiro dan yang lainnya pergi ke sebuah jalan kecil di antara tebing. Jalannya sangat sempit dan gelap, tapi mereka nekat melaluinya. Di ujung jalan, mereka terkejut melihat kota yang runtuh dan sudah ditinggalkan, dan mereka pun berkeliling mengecek apa yang ada di sana. Itu adalah tempat yang tak mungkin ditemui di taman. Setelah keluyuran di sana, malamnya mereka bakar-bakar makanan di pinggir pantai, dan sambil makan, mereka membahas mengenai kota yang runtuh. Mereka membahas bahwa dulu para manusia tinggal di permukaan planet. Karenanya, kota seperti tadi ada di seluruh dunia, dan entah kenapa peradaban manusia malah meninggalkan permukaan dan tinggal di tempat lain. Setelah kenyang dan capek, mereka pun turu, dan Ichigo terbangun bersama dengan Hiro, mereka pun keluyuran bareng di tepi pantai. Keduanya takjub melihat hamburan bintang di langit, dan Hiro pun ingat pernah berjanji untuk melihat bintang-bintang bersama Ichigo di luar taman. Setelahnya, Ichigo ingin mengungkapkan perasaannya, namun Hiro malah melihat bintang jatuh. Setelah itu, keduanya malah terdiam sambil memandangi hujan meteor yang mendadak terjadi, dan Hiro bilang kalau Ichigo bisa mengungkapkan harapannya. Tapi Ichigo tadi sudah hampir mengungkapkannya, tapi Hiro malah nggak menyadarinya. Squad 13 bertarung melawan monster yang muncul, dan saat diserang, monster itu mengeluarkan cairan yang masuk ke dalam ruang pilot. Para cewek kena cairan itu dan baju mereka mulai terkikis. Para cowok jelas aja salah fokus, tapi mereka nggak ngasih tahu ke para cewek biar mereka terus berkonsentrasi. Tak lama setelahnya, monster itu berhasil dihabisi, tapi pas balik ke markas, para cewek baru dikasih tahu. Mereka semua sebel karena para cowok malah kayak mesum, dan setelahnya mereka pun membuat garis yang memisahkan cowok dan cewek. Mereka nggak boleh memasuki wilayah satu sama lain, dan meski sebel, para cowok pun menurutinya. Para cewek memiliki area kamar mandi, sehingga para cowok nggak boleh pakai kamar mandi. Tapi mereka malah mandi di danau dan happy-happy. Pas balik, mereka bilang ke para cewek buat bersihin kamar mandi karena itu wilayah mereka. Ruang makan juga dipakai para cowok karena itu bagian milik mereka. Cewek-cewek ngiler pas melihat para cowok lagi makan. Zero Two sih bodo amat dengan peraturan-peraturan, kemudian gabung ke geng cowok buat makan. Suatu hari, Zero Two berulah, dia bilang para cewek udah ngaku kalah. Karenanya, para cowok boleh menggunakan kamar mandi. 本当に？本当だって、女子が白旗あげたってことだろ。待て！誤解だ！話聞けよ。これはゼロツーが。ダメだ。Dan pas para cowok mau mandi, di sana ada cewek-cewek yang lagi mandi dan mereka semua pun terlibat tawuran. Hachi dan Nana muncul di sana dan mereka mengomeli para cowok dan cewek karena udah bertingkah kayak gitu. Setelah diomeli, para anggota Squad 13 pun mau udahan berantemnya.
Squad 13 menjaga salah satu fasilitas untuk S-planning yang sangat rahasia, dan saat pertarungan tengah berlangsung, mendadak Mitsuru pingsan secara tiba-tiba. Saat dia dirawat, terungkap bahwa dia menjalani prosedur berbahaya dengan hanya 15% tingkat kelangsungan hidup untuk menjadi parasit ketika dia masih kecil. Kemudian, karena ketidakcocokan Mitsuru dengan Ikuno, Nana bertanya kepada parasit apakah mereka ingin berganti pasangan. Ikuno meminta Ichigo untuk bergabung dengannya, tetapi kedua cewek itu gagal melakukan sinkronisasi. Kokoro pun menawarkan untuk berpasangan dengan Mitsuru, dan hal itu ternyata mengingkari janji yang dibuat pada Futoshi untuk tetap bersama. Dan jelas saja, Futoshi patah hati dan kecewa. Ketika Klasosaurus besar muncul, para parasit dikirim dengan Mitsuru dan Kokoro mengemudikan Genista, sementara Futoshi mengemudikan Chloropitium dengan Ikuno. Selama pertempuran, para pilot memutuskan untuk menggunakan serangan jarak dekat Genista untuk membuka celah bagi mereka. Tapi sayangnya, serangan itu gagal mencapai inti monster. Mitsuru menyerah, dia masih berkecil hati tentang Hiro yang melupakan janji yang dia buat kepadanya bahwa mereka akan menjadi pilot bersama di masa lalu. Karenanya, Kokoro mencoba menghibur agar Mitsuru tenang karena berbahaya jika terus-menerus mencoba mengemudikan Genista sendirian. Mitsuru pun sadar dan mereka mendapatkan kembalinya kendali. Mitsuru dan Kokoro berhasil menyingkronkan dan membuka lubang besar pada musuh. Hal itu pun membuat inti musuh terlihat dan seketika itu juga Strelizia maju untuk menghancurkannya. Pasukan 13 dikirim kembali ke taman untuk menjalani beberapa tes. Mereka disambut oleh para Nine yang dipimpin oleh Nine Alpha. Saat itu Nine Alpha memanggil Zero Two dengan sebutan Nine Lota, dan saat ditanya kenapa Zero Two dipanggil Lota, Nine Alpha menjelaskan bahwa dulu Zero Two adalah bagian dari Nine. Setelahnya, Hiro dan yang lainnya pun mengunjungi fasilitas lama tempat mereka dulu tinggal. Mereka berharap bisa bertemu Naomi lagi, tapi Naomi tetap tidak terlihat dimanapun. Para orang dewasa yang ditanya mengenai Naomi menolak memberitahu mereka di mana dia berada. Mereka juga tahu bahwa anak-anak dari taman sedang dikembangkan menjadi parasit pada usia yang jauh lebih awal. Hal itu dilakukan sebagai tanggapan atas meningkatnya jumlah serangan Klasosaurus. Ketika sekelompok Klasosaurus menyerang taman, pasukan 13 dikirim untuk beraksi, dan saat itulah Hiro menyadari bahwa tanduk dan taring Zero Nine telah tumbuh lebih panjang. Selama pertempuran, Zero Two yang putus asa mengabaikan perintah dan melakukan serangan sendirian. Dia mengklaim bahwa harus membunuh lebih banyak Slasosaurus untuk menjadi manusia sejati. Setelah pertempuran, Hiro menanyakan arti kata-katanya tadi, tetapi dia menolak untuk menjawab. Sementara itu, Ichigo menguping percakapan antara Nana dan Hachi, di mana mereka menegaskan bahwa proses saurifikasi pada Zero Two dan Hiro semakin intensif. Saat gelombang kedua Slasosaurus menyerang, pasukan 13 melakukan pertarungan lagi, dan saat itulah Zero Two berubah tak terkendali seperti sebelumnya. Hiro berkata bahwa Zero Two tak mungkin bisa menjadi manusia, sementara itu Ichigo mengingat sisa pembicaraannya dengan Nine yang mengatakan Zero Two berpura-pura menjadi manusia dan dia tidak akan pernah bisa hidup berdampingan dengan manusia. Karena dia telah mengkonsumsi lebih dari 100 benang sari dan dia hanya menggunakan Hiro untuk melahap kemanusiaannya. Zero Two pun menyerang Hiro dan saat itulah Hiro mendapatkan penglihatan tentang masa lalu yang telah lama ia lupakan. Para capacity 限界値突破。なおも上昇中。まずいわ。お前の命すべて差し出せ。僕が人間になってあの時のダーリンにまた会えるように。ああ、思い出した。彼女はそうだよ。あれはいつのことだっただろう。僕はこの景色を見たことがある。
Hiro dan Zero tuh mengenang masa kecil mereka di taman. Hiro adalah subjek sukses dari program Parasit yang dengan mudah berteman dengan rekan-rekannya. Dan saat itu juga, Hiro bertemu dengan Mitsuru dan berjanji untuk menjadi pilot bersama-sama. Sementara itu, Zero tuh adalah subjek eksperimental dengan ciri-ciri binatang yang menjalani penelitian menyakitkan tentang kemampuan regeneratifnya. Satu-satunya kenyamanannya adalah buku bergambar The Beast and the Prince. Setelah bertemu dengan Zero tuh, Hiro merasa ngeri ketika dia menemukannya yang disiksa. Dia akhirnya mengeluarkannya dari kurungan dan meyakinkannya untuk melarikan diri bersamanya. Zero tuh melihat kemiripan dirinya dengan kisah The Beast and the Prince dan dia pun bersumpah untuk menjadi manusia dan bersama dengan Hiro. Mereka akhirnya diburu dan ditangkap oleh aparat keamanan dan ingatan mereka terhapus termasuk ingatan Hiro tentang janjinya kepada Mitsuru yang menyebabkan kemarahannya pada Hiro. Kembali ke masa sekarang, Ichigo di Delphinium memperingatkan Hiro untuk menjauh dari Zero tuh karena dia akan menghabiskan energinya. Dan saat itulah, Hiro tiba-tiba teringat bahwa Zero tuh adalah gadis dari masa lalunya itu. Ichigo diberitahu oleh Hachi bahwa pasukan 13 akan dipindahkan dari Mistiltane ke fasilitas khusus tempat parasit lainnya ditempatkan. Setelahnya, anggota pasukan 13 memutuskan untuk mengadakan upacara pernikahan untuk Kokoro dan Mitsuru. Ichigo mengunjungi Ikuno yang baru pulih dari demam, dan waktu itu Ikuno mengaku bahwa dia jatuh cinta pada Ichigo. Selama pernikahan, mendadak Nines menyerbu Mistiltane dengan pasukan dan menahan keduanya. Beberapa minggu kemudian, di kamp sarang burung untuk anak-anak, Mitsuru dan Kokoro dipertemukan kembali dengan pasukan 13. Mereka terkejut melihat bahwa Kokoro dan Mitsuru tidak ingat satu sama lain. Baik Zero tuh dan Hiro menyadari bahwa ingatan Mitsuru dan Kokoro telah terhapus, mirip dengan apa yang terjadi pada mereka di masa lalu. いつの間にか指にあっただけで。そもそも彼女は新しい仲間ですか？おいおい、盛大にやっただろ。死が二人を分かつまでって。指輪だって交換したじゃないか。記憶を操作されてる。あの時と同じだよ。 Panglima tertinggi AP membenarkan menghapus ingatan Mitsuru dan Kokoro demi mencapai tujuan mereka. Dr. Frank mengingat kembali pada tahun 2025, dia dipekerjakan oleh AP untuk meneliti keabadian manusia. Dia berhasil meski harus mengorbankan proses reproduksi manusia. Dia ingat bagaimana penambangan energi magma yang berat di planet ini menyebabkan munculnya Klasosaurus dan akhirnya terciptanya Plantation. Dia mengembangkan unit Frank untuk memerangi Klasosaurus, tetapi justru banyak pilot manusia yang terbunuh, termasuk tunangannya, yaitu Karina Milsa. Hal itu menyebabkan Dr. Frank menciptakan anak-anak yang nantinya akan menjadi parasit. Pada tahun 2042, sebuah ekspedisi termasuk yang melibatkan Dr. Frank dikirim untuk menemui putri Klasosaurus. Putri itu menggodanya, tetapi dia malah merobek lengan Frank sebagai hukuman karena telah menghancurkan Klasosaurus miliknya. Namun Frank kembali ke AP dengan sampel rambutnya yang dia ekstrak DNA-nya untuk membuat Zero tuh. Kembali ke masa kini, Hiro dan yang lainnya menuntut agar Papa memulihkan ingatan Kokoro dan Mitsuru. Tetapi diberitahu bahwa ingatan mereka telah dihapus dan tidak mungkin memulihkannya. Ketika pasukan 13 menyadari bahwa mereka tidak akan pernah menjadi dewasa, Papa setuju untuk membebaskan mereka dari tugas setelah misi berikutnya melawan Klasosaurus selesai. Parasit berkumpul di lokasi Grand Crevasse untuk pertempuran terakhir melawan Klasosaurus. Saat yang lain menghadapi pasukan besar Klasosaurus yang menyerang pangkalan, Hiro dan Zero tuh ditugaskan menggunakan Strelizia untuk mengendalikan entitas bintang, yaitu senjata besar yang disimpan di dalam Grand Crevasse. Di tengah pertempuran, Kokoro dan Mitsuru dilanda rasa sakit karena menyebut nama mereka masing-masing. Sementara itu, Putri Klakosaurus menyelinap melewati penjagaan dan mengambil alih kendali Strelizia. Dia melakukannya dengan menyeret Zero tuh keluar dari kokpit secara paksa, lantas melakukan sinkronisasi dengan Hiro secara paksa. Tiba-tiba, armada pesawat luar angkasa muncul di orbit bumi, dan seketika itu juga, para Klasosaurus berhenti melawan parasit untuk menyerang armada yang mendekat itu. Papa kemudian mengungkapkan bahwa dia dan teman-temannya sebenarnya adalah anggota Firm, yaitu ras alien yang pernah menyerang bumi di masa lalu, tetapi dikalahkan oleh Klasosaurus. Dan semua tindakan AP adalah bagian dari rencana mereka
untuk menggunakan umat manusia untuk melawan para Klasosaurus. Setelah memprediksi upaya Putri untuk mengambil kendali entitas bintang, VIRM memicu mekanisme penghancuran diri yang dipasang di atasnya untuk memusnahkan semua Klasosaurus sekaligus di bumi. Saat VIRM menggunakan kekuatan mereka untuk mengunggah kesadaran manusia dari Plantation ke dalam sistem mereka, Hiro menggunakan hubungannya dengan Putri Klasosaurus untuk menunda ledakan entitas bintang. 才は投げられたのだ。やがてこの星は跡形もなく吹き飛ぶことになる。スターエンティティは宇宙の秩序を脅かすいわば生命の塊。一か八か。Sementara itu, pasukan 13 lainnya bergegas kembali ke Grand Crevasse untuk membantu teman mereka. Dua anggota Nine dibunuh oleh VIRM sehingga membuat Alpha menjadi marah. Sementara itu, Zero Two yang terluka bertemu dengan Dr. Frank. Dia diberitahu bahwa dia dan para Nine lainnya diciptakan dengan mengkloning sel putri, tetapi Zero Two adalah satu-satunya dari mereka yang mewarisi kekuatannya. Bertekad untuk menyelamatkan Hiro, Zero Two kemudian bergegas kembali ke Strelizia, dibantu oleh Dr. Frank dan teman-temannya. Saat mereka tiba di inti entitas bintang tempat Strelizia berada, Zero Two membuka pintu ke Strelizia dan melihat Hiro hampir termakan oleh virus. Dia mencoba untuk menghidupkannya kembali dan memohon agar dia bangun. Hitungan mundur berakhir dan Hachi mengatakan bahwa mereka kehabisan waktu. Tanduk Zero Two terlepas dan kulitnya memerah. Dia pun mencoba menyelamatkan Hiro dengan mengerahkan seluruh energinya. Di alam bawah sadar, dua orang bersatu kembali di sebuah bawah pohon setelah menepati janji mereka. Setelah pertemuan itu, bomnya pun hancur dan hal itu merusak program virus sehingga menyebabkan Strelizia berevolusi menjadi Strelizia Apad. 今、君のことをいつも以上に近くに感じる。考えていることが。ストレリチアが全ての干渉を拒絶した。我らのプログラムを断ち切ったというのだ。 Serangan balik habis-habisan pun dilakukan. Dr. Frank tergila-gila dengan Strelizia Apad dan menganggapnya cantik sebelum sebuah batu menimpanya dan membunuhnya. Sementara itu, VIRM mengambil keputusan untuk mundur dan Papa berkata bahwa mereka akan membawa kembali pasukan mereka untuk menghancurkan seluruh bumi. Hironi mulai terbang menjauh, sementara Strelizia mencoba menghentikannya tetapi gagal mengejarnya. Pasukan 13 Frank dan pilot lainnya terlihat selamat dari pengepungan mereka. Sementara itu, Hiro tersenyum dan berkata kepada Zero Two bahwa mereka berhasil, namun Zero Two tidak menanggapi dan wajahnya tampak kosong saat tanduk terakhirnya hancur. Klasosaurus berangkat keluar angkasa untuk melawan VIRM, membawa serta Strelizia Apus bersama mereka. Sementara parasit yang masih hidup bekerja sama untuk memastikan kelangsungan hidup mereka dipimpin oleh pasukan 13. Zero Two masih dalam keadaan seperti tak memiliki nyawa, sementara Hiro bingung dengan serangkaian luka yang muncul di tubuhnya. Nana baru memberitahu yang lain bahwa Kokoro sedang mengandung anak Mitsuru. Sementara itu, Hachi dan Nana yang asli menemukan fasilitas tempat parasit dibuang, termasuk juga menemukan Naomi. Mereka membaca pesan yang ditinggalkan oleh Dr. Frank sebelum kematiannya yang menginstruksikan mereka untuk menjaga parasit. Sementara itu, putus asa dengan kondisi Zero Two, Hiro menyadari bahwa pikiran gadis itu masih berada di dalam Strelizia Apus melawan VIRM dengan Klasosaurus lain di orbit Mars. Dia pun memutuskan untuk pergi keluar angkasa untuk bersatu kembali dengannya. Rekan-rekannya memprotes, tetapi dia tak peduli. Pada akhirnya, anggota pasukan 13 lainnya setuju untuk menemani Hiro di pesawat ruang angkasa Klasosaurus yang ditinggalkan dan bergabung dengan anggota Nine yang masih hidup. Namun, Mitsuru tetap tinggal, mengkhawatirkan Kokoro yang sedang hamil. Meninggalkan tubuh Mitsuru, Kokoro, dan Zero Two, pasukan 13 berangkat keluar angkasa untuk bergabung dalam pertarungan melawan VIRM. Dengan bantuan dari yang lain, Nine Alpha bekerja sama dengan Hiro yang dengan aman bisa memasuki Strelizia Apus.
mereka pun bertarung habis-habisan. Sampai akhirnya Nine Alpha memutuskan untuk mengorbankan dirinya dalam pertempuran. 追いついた。見えたよ。入り口だ。来るぞ。参加して迎撃するよ。前期アルファ家に続け。アルファ。まあまあ楽しかったよ。VRM menawarkan ketenangan dan kedamaian abadi bagi manusia, tetapi Nana dan Hachi menolaknya sebagai pilihan yang tidak dapat diterima. Sementara itu di bumi, Kokoro awalnya menolak dukungan Mitsuru, tetapi dia meyakinkannya bahwa meskipun kehilangan ingatan, mereka berbagi ikatan yang sama melalui anak mereka yang belum lahir dan mereka pun berdamai. Di atas Strelizia Apus, Hiro berlahan bersatu kembali dengan kesadaran Zero Two dan mereka setuju untuk bertarung bersama lagi. Hal itu mengubah Strelizia Apus menjadi Strelizia True Apus yang lebih kuat. Pertarungan dahsyat pun berlanjut dan Strelizia True Apus membantai habis-habisan pasukan musuh tanpa ampun. Setelah mengalahkan pasukan VIRM, sebuah gerbang lengkungan ruang dan waktu muncul. Gerbang itu dibuka dulu oleh para Sapien Klaso. Hiro dan Zero Two memasuki gerbang itu membawa bom besar yang dibuat oleh Klasosaurus dalam upaya untuk menghancurkan VIRM. Sebelum pergi, mereka berjanji kepada teman-teman mereka bahwa mereka akan kembali ke rumah. Sementara Hiro dan Zero Two melawan VIRM di luar angkasa, parasit yang selamat bekerja sama untuk membangun kembali masyarakat dari awal. Kokoro melahirkan seorang bayi perempuan yang dia dan Mitsuru beri nama Ai. Naomi diselamatkan bersama dengan anak hilang lainnya, sementara Goro pergi berkeliling dunia untuk mencari siapa saja yang selamat dari bencana sekaligus mencari sumber daya lainnya. 2 tahun berlalu tanpa terasa, akhirnya Strelizia True Apus mencapai dunia asal VIRM. Koneksi Hiro dan Zero Two terputus oleh gangguan VIRM, membuat mereka rentan terhadap bahaya. Sementara itu, karena menyadari bahwa ada yang salah dengan intuisi Ai, anggota pasukan 13 bergabung bersama untuk berdoa demi keselamatan Hiro dan Zero Two. Doa serta kesadaran pikiran mereka mencapai Hiro memungkinkan dia untuk terhubung kembali dengan Zero Two dan bersama-sama mereka mengorbankan diri untuk menghancurkan dunia rumah VIRM. Aksi mereka berhasil membebaskan jiwa semua orang yang terperangkap di sana. Zero Two、君と一つになってゆく。ゼロツーが俺で。ダーリンが僕だ。 Meskipun begitu, VRM mengatakan bahwa mereka akan kembali suatu hari nanti. Dengan berakhirnya perang, Klasosaurus yang tersisa kembali ke bawah tanah bumi, memulihkan alam dengan energi mereka. Para parasit menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah menggunakan energi magma lagi. 8 tahun kemudian, dunia dipulihkan ke keadaan makmur berkat kerja keras para parasit. Para mantan anggota skuad bersatu kembali selama upacara masuk sekolah anak-anak mereka. Saat bertemu, mereka pun mengenang tentang Hiro dan Zero Two, dan 1000 tahun kemudian, jiwa Hiro dan Zero Two bereinkarnasi menjadi sepasang anak yang bertemu kembali. いつか、きっと。いつかきっと。大丈夫？あなた誰？僕の名前は？ Wah, Darling in the Franxx adalah kisah panjang yang sangat seru dan berakhir dengan sangat baik. Ceritanya tidak berusaha terlalu menutupi banyak misteri yang bisa digunakan untuk sequel atau semacamnya. Karenanya, anime ini terasa sangat utuh dari awal sampai akhir, nggak kayak judulnya yang menye-menye, ternyata anime ini full aksi gelut yang sungguh barbar. Oke lah, segitu dulu konten kita kali ini. Terima kasih ya udah nemenin Minchan dari awal video sampai akhir.
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah! ようこそ身の程知らずのバカ野郎